Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahasia Kurasianya. Pada kesempatan kali ini, saya Teddy Haryansa akan mencoba untuk berbagi pengetahuan dari pengalaman saya pribadi tentang PKL. Nah, sebelumnya lanjut ke materi, kita berdoa dulu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan semoga kita semua dalam lindungannya tetap damai, tenang, selalu dalam keamanan, kenyamanan, kebahagiaan, kemakmuran, kejayaan, dan selalu berada pada tahap yang berkecukupan insya Allah. Nah, lanjut dari materi yang saya sampaikan tadi, bahwa sesuai dari pengalaman saya terjadi materi temanya itu seperti ini. Temanya itu keajaiban bekerja tapi tidak dibayar. Ini luar biasa. Bekerja tapi tidak dibayar, tapi di situ ada keajaibannya. Gimana tuh caranya? Nah, saya jelasin dulu. Maaf, saya hapus dulu ini ya, kotor. Aduh, whiteboardnya kotor karena bekas dipakai kemarin. Oke, jadi kali ini kita akan bahas materinya itu tentang keajaiban bekerja tapi tidak dibayar. Nah, teman-teman, karena saya masih kelas 11 naik kelas 3, kelas 11 SMK naik kelas 12 SMK baru naik kemarin, dan saya di sini karena sistem sekolah ada PKL, kemudian saya PKL. Nah, PKL itu ada yang namanya praktek kerja lapangan atau bekerja untuk tapi tidak dibayar, hanya untuk mendapatkan pengalaman saja gitu kan. Nah, ketika kemarin saya diperintahkan PKL 2 bulan dari bulan Juli ke Agustus, di situ saya PKL tepatnya itu di toko buku Fajar Agung Bandar Lampung. Nah, itu buku-bukunya lengkap, teman-teman bisa mampir ke sana kalau ada ingin beli-beli buku, meja belajar dan lain-lain sebagainya. Di sana banyak, itu lengkap semua. Nama tokonya Fajar Agung di Karangenggal, pokoknya daerah sana. Tokonya besar sekali, dan saya diperintahin kemarin juga dari pihak sekolah untuk PKL di sana. PKL itu praktek kerja lapangan, kayak magang. Bedanya kalau magang itu mereka digaji, ada yang digaji, ada yang tidak. Cuma kalau PKL ini mereka bekerja tapi hanya untuk mendapatkan nilai saja gitu. Nah, saya pas kemarin diperintahkan oleh pihak sekolah untuk PKL di sana di tempat Fajar Agung itu, saya ditaruh di bagian buku. Ya, kemudian saya ditaruh bagian buku, saya jaga buku. Saya jurusan akuntansi tapi jaganya buku. Kan ini nggak maksud nih. Nah, kemudian dari jaga buku ini ada yang namanya Mbak Yuli. Mbak Yuli ini kemarin itu nyuruh saya untuk bantuin beres-beres di gudang. Nah, kemudian saya terimalah perintah beliau untuk beres-beres di gudang. Kemudian saya ke gudang. Di gudang itu saya itu merasa saya ini kan sekolah. Kok saya seperti ini sih? Jurusan saya akuntansi. Kok masuknya ke gudang? Akuntansi kan biasa pencatatan, masuk ke ADM, administrasi. Kok ini masuknya di gudang, itu jaga buku, kan nggak maksud bener dari arahannya. Saya di situ ada egoisme, ada ego sendiri. Kok saya masih bisa masuk di sini sih gitu kan? Terus saya bekerja di situ, di dalam ruangan gudang itu. Saya disuruh nempelin apa ya, stempel harga gitu. Ini di stempel harga untuk kertas, untuk sampul, untuk buku, untuk penghipus, untuk pulpen. Saya tempel. Di situ saya sedikit agak marah. Di situ marah, kok saya ini seakan-akan sekolah 12 tahun, dan kebetulan saya juga nggak naik 2 tahun SD. Jadi saya sekolah 14 tahun. Kok ketika saya lulus, kenapa saya harus kerja seperti ini? Kenapa saya harus berudah? Kenapa saya nggak dididik untuk menjadi bos? Seharusnya kita sekolah ini mengajarkan kita untuk menjadi leader, mengajarkan kita untuk menjadi pemimpin, bukan mengajarkan kita untuk jadi bawahan. Benar kata Cak Nun bahwa sekolah itu hanya mendidik Anda untuk menjadi kambing. Semuanya dididik untuk memiliki mental-mental karyawan. Semuanya dididik untuk memiliki mental-mental bawahan. Dan saya, jiwa pemimpin saya berontak egoisme saya bahwa kok seperti ini, saya nggak pantas nih seperti ini. Suruh nempel stempel, saya marah kan. Kemudian saya itu nggak seneng lah dengan pekerjaan yang saya lakukan itu. Karena apa? Karena suruh ngangkat barang, capek juga kan, suruh bolak-balik gitu kan. Karena saya lelah, di situ saya marah. Bukan marah langsung mengucapkan sama karyawan-karyawan situ, tidak. Marah terhadap diri saya juga. Kenapa sih gue ini sekolah kan udah 12 tahun, sekolah jurusan akuntansi, tapi kok masuknya bengkel, suruh ngangkat ini, ngangkat itu. Jujur, tipikal saya orangnya tidak bisa disuruh-suruh, karena saya tidak suka disuruh-suruh intinya.
Karena memang itu psikologis. Manusia itu tidak suka disuruh tapi suka nyuruh-nyuruh. Kalau saya tipikalnya orang yang tidak suka disuruh. Ketika saya disuruh di situ saya bekerja dan saya agak marah. Kemudian ada hati saya mengatakan bahwa kalau bekerja itu kalau kita tidak ikhlas, bagaikan kita itu seperti ini, menitihkan satu benih-benih air tapi di bawahnya ini daun talas. Jadi sia-sia gitu kan. Kemudian dalam bekerja itu saya mengeluh, saya mengeluh, terus saya itu marah terhadap diri saya sendiri. Buat apalah kayak gini, buat apa seperti ini. Dan ternyata, jadi teman-teman, buat kalian yang barangkali bekerja honor, yang gajinya itu lama keluar, atau mungkin kalian yang sedang PKL atau bekerja di bidang apapun itu, kemudian tidak ada bayaran atau gaji, ingat, dan saya di situ memahami tentang hukum alam. Ketika bekerja itu ada panggilan hati di hati saya mengatakan, dia bilang begini, Ted, anak saya Teddy, Ted, bekerjalah ikhlas. Karena di hukum alam di semesta ini ada yang namanya hukum energi atau hukum keseimbangan. Arti hukum keseimbangan itu ketika kamu mengeluarkan sesuatu, pasti kamu akan memasukkan sesuatu. Itu udah hukum alam. Ibarat itu karena itu disebut dengan hukum keseimbangan. Kalau kamu banyak mengeluarkan tanpa memasukkan, mati juga. Contohnya kayak napas. Napas kalau kita hanya mengeluarkan saja, tidak menyedot kembali, maka tidak akan terjadi keseimbangan. Kita pun harus menyedot kembali napas yang kita buang tadi. Nah, di mana ada pemasukan, di situ pun akan ada pengeluaran. Nah, di mana ada pengeluaran pasti akan ada pemasukan. Nah, ketika saya bekerja, saya memiliki kesadaran di situ bahwa ini saya membantu. Pertama, membantu sebuah perusahaan, membantu sebuah toko untuk memberikan terbaik pada mereka. Ketika saya membantu, menolong mereka, di situ saya berada di titik kesadaran bahwa apa yang saya keluarkan ini suatu saat itu akan kembali kepada diri saya sendiri. Kendati pun di situ kan PKL itu kan nggak dibayar. Kendati pun saya nggak dibayar di sini, mungkin saya akan dibayar di tempat yang lain. Nah, ketika saya bekerja, terus membantu, sedikit demi sedikit keluhan saya hilang. Bahwa setiap kita mengeluarkan sesuatu, energi, ini kan tenaga itu kan energi, pasti tenaga itu akan dibayar pada waktu yang lain di waktu yang tepat. Mungkin bukan di waktu itu, tapi di waktu yang lain gitu. Ketika saya menyelesaikan itu, ternyata saya bilang gini, ketika itu udah selesai semua nih kerjaan-kerjaan saya, dan di situ saya mulai apa yang saya keluarkan ini pasti akan kembali kepada saya. Kendati pun saya tidak dibayar di toko itu, mungkin saya akan dibayar di waktu yang lain. Karena alam semesta ini membentuk pola keseimbangan. Dia tidak mungkin membiarkan kita, atau Tuhan pemilik alam semesta itu tidak mungkin membiarkan kita susah-susah saja. Karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, di situ pun terjadi pada kehidupan kita, terjadi pada realita kita saat ini. Ketika kita melakukan sesuatu, tapi sesuatu tidak membuahkan hasil, percayalah, lakukan itu sampai terus-menerus sehingga membuahkan hasil. Mungkin hasilnya bukan di tempat itu, di tempat yang lain gitu. Nah, saya juga memiliki kesadaran di situ. Ketika saya melakukan itu, ketika saya bekerja secara optimal, kendati pun tidak dibayar, bekerja dengan baik, bekerja dengan positif, bekerja dengan dengan tenaga ekstra, membantu sehingga mereka juga bahagia dan mereka juga senang. Di situ ketika kita membuat orang lain senang, artinya kita membantu. Di situ kita seperti membuat wadah. Wadahnya kayak kita bekerja ikhlas itu seperti baskom gini deh. Membuat baskom, dan di sini air, benih-benih kebaikan yang kita tuangkan. Ini benih-benih air yang kita tuangkan. Kalau namanya kita nggak dibayar itu kan berarti agak lama. Tapi suatu saat kita akan menuainya. Suatu saat kita akan mengambilnya gitu. Dengan cara melakukan satu kebaikan-kebaikan, menolong, membantu, bekerja dengan ikhlas sesuatu hal itu gitu kan. Nah, di sini. Kesini. Nah, dari sini kita mengerti bahwa pola inilah yang terjadi pada kehidupan kita. Suatu saat apa yang kita lakukan itu pasti akan kita tuai. Apapun, dimanapun, dan kapanpun. Teman-teman, jadi kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak ikhlas, itu seperti kita tuh meletakkan benih dalam benih-benih itu, tapi di situ dari benih-benih itu kita seperti menadahkan di daun talas gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan mengeluh, tidak ikhlas, maka semuanya sia-sia gitu. Jadi kalau biar gak sia-sia dari kita melakukan sesuatu adalah mensyukuri dan menjalankan semuanya dengan baik.
Itu aja mungkin teman-teman yang dapat saya bagikan, dan terima kasih. Saya Teddy Aliansa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.